Protozoa adalah kelompok organisme bersel satu atau uniseluler yang bersifat eukariotik atau memiliki inti sejati. Protozoa umumnya hidup di air, tanah, lembab, atau sebagai parasit pada makhluk hidup. Ciri umum protozoa yaitu bersel satu, eukariotik, mikroskopis, hidup di tempat berair atau lembab, bergerak dengan silia, flagel atau kaki semu, berkembang biak dengan membela diri, heterotrof, ada yang parasit, ada yang hidup bebas. Ciri khusus filum protozoa yaitu bersel satu, memiliki inti sejati atau eukariotik, hidup di tempat berair atau lembab, dapat bergerak dengan kaki, semu atau silia atau flagel dan bersifat heterotrof. Struktur tubuh filum protozoa. Protozoa merupakan organisme uniseluler. Struktur tubuhnya terdiri dari membran sel, sitoplasma, inti sel, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan alat gerak berupa pseudopodia, silia, atau flagel. Beberapa protozoa juga memiliki helikel sebagai pelindung. Pembagian kelas dan masing-masing contoh hewan. Yang pertama, kelas Rhizopoda atau Sarcodina, bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Contoh hewannya itu ada amoeba, proteus seperti yang ada pada gambar di samping. Terus yang kedua entamoeba, histolithica seperti yang ada pada gambar di samping juga. Terus yang ketiga adalah foraminifera seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang kedua, kelas Flagellata atau Mastigophora. Itu bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Contoh hewannya itu ada Euglena viridis seperti yang ada pada gambar tersebut. Dan yang kedua adalah Trypanosoma gambiense seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang kedua, kelas Flagellata atau Mastigophora. Itu bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Contoh hewannya itu ada Euglena viridis seperti yang ada pada gambar tersebut. Dan yang kedua adalah Trypanosoma gambiense seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang ketiga, kelas Ciliata atau Ciliopora, bergerak dengan rambut getar atau silia. Contoh hewannya ada Paramecium caudatum seperti yang ada pada gambar tersebut. Terus ada juga Vorticella seperti yang sudah saya paparkan. Dan yang ketiga adalah Balantidium cholis seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang keempat, kelas Sporozoa atau Apicomplesa. Itu tidak memiliki gerak khusus, hidup sebagai parasit. Contoh hewannya itu ada Plasmodium vivax seperti pada gambar tersebut. Terus ada Plasmodium falciparum seperti yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut. Dan yang terakhir adalah Toxoplasma gondii seperti yang ada pada gambar tersebut. Reproduksi filum protozoa. Itu ada reproduksi aseksual atau vegetatif. Cara yang paling sering terjadi meliputi pembelahan biner, yaitu satu sel membelah menjadi dua sel anak. Contohnya amoeba, paramecium. Pembelahan berganda atau multiple fission itu inti membelah berkali-kali lalu sitoplasma membagi menjadi banyak individu baru. Contohnya itu adalah Plasmodium. Terus ada juga tunas atau buding yang dimana muncul tonjolan kecil yang tumbuh menjadi individu baru. Terus yang kedua itu reproduksinya secara seksual atau generatif yang terjadi melalui peleburan sel kelamin
atau pertukaran materi genetik, misalnya konjungsi, yaitu dua individu yang saling bertukar inti atau materi genetik. Contohnya itu adalah paremecium, yang dimana peleburan gapmet menjadi sel kelamin jantan dan betina bersatu membentuk sigot. Peranan menguntungkan pada protozoa yaitu sebagai zooplankton di perairan, menjadi sumber makanan bagi hewan air kecil dan ikan, terus mengurai bahan organik sehingga membantu kesuburan tanah dan daur hara, terus membantu pencernaan hewan ruminansia di dalam rumen atau misalnya sapi dan kambing, terus digunakan dalam penelitian biologi dan indikator kualitas air. Terus ada juga beberapa protozoa bersimbiosis dengan rayap untuk membantu mencerna selulosa. Terus ada juga peranan merugikan pada protozoa, yaitu menyebabkan malaria oleh Plasmodium, terus menyebabkan disentri amoeba oleh Entamoeba histolytica, terus menyebabkan penyakit tidur oleh Trypanosoma, terus menyebabkan toxoplasmosis oleh Toxoplasma gondii, terus ada juga menyebabkan penyakit pada hewan ternak dan ikan. Filum Porifera. Filum Porifera adalah hewan spons, adalah hewan multiseluler paling sederhana yang hidup di air, terutama laut. Tubuhnya memiliki banyak pori-pori sebagai tempat masuknya air. Ciri umum Porifera. Hewan multiseluler paling sederhana, tubuh berpori-pori atau memiliki ostium. Hidup menetap atau sesil, menempel pada dasar perairan. Sebagian besar hidup di laut, sedikit di air tawar. Bentuk tubuh tidak beraturan atau simetri radial. Belum memiliki jaringan dan organ sejati. Memiliki rongga tubuh atau spongocoel. Makanan diperoleh dengan menyaring air atau filter feeder. Rangka tubuh tersusun dari spikula atau serabut spongin. Berkembang biak secara seksual dan seksual. Ciri khusus Filum Porifera. Tubuh memiliki banyak pori-pori atau ostium sebagai jalan masuk air. Memiliki osculum, yaitu lubang besar tempat keluarnya air. Tubuh tersusun atas sistem saluran air untuk menyaring makanan. Memiliki sel khusus choanosit atau sel berflagel yang menangkap makanan dan menggerakkan air. Rangka tubuh tersusun dari spikula atau kapur atau silika atau spongin. Tidak memiliki jaringan, organ, sistem saraf, dan alat pencernaan sejati. Bersifat filter feeder atau pemakan partikel makanan yang terbawa air. Dapat beregenerasi tinggi. Bagian tubuh yang merusak bisa tumbuh kembali. Struktur tubuh Filum Porifera yaitu ostium menuju ke pori-pori kecil tempat masuknya air ke dalam tubuh. Setelah itu ada spongocoel menuju rongga tubuh bagian tengah aliran air berkumpul. Setelah itu ada osculum yang dimana menuju ke lubang besar di bagian atas tubuh sebagai jalan keluarnya air. Dinding tubuh terdiri atas 3 lapisan. Ada pinacoderm yang dimana menuju lapisan luar pelindung. Terus ada mesohil atau mesoglea yang dimana lapisan tengah berisi sel amoebosit dan rangka. Terus selanjutnya ada choanoderm yang dimana lapisan dalam berisi sel choanosit. Terus ada choanosit yang dimana sel berflagel yang menghasilkan arus air dan menangkap makanan. Terus ada amoebosit yang dimana sel yang mengedarkan makanan dan membentuk spikula atau rangka. Terus yang berikutnya adalah rangka tubuh tersusun dari spikula atau kapur atau silika. Terus yang terakhir adalah spongin atau serabut protein. Pembagian kelas dan masing-masing contoh hewan. Pertama, kelas Calcarea atau Chalcispomiae. Ciri-cirinya, rangka tubuh tersusun spikula kapur atau kalsium karbonat. Terus umumnya hidup di laut.
Contoh hewannya itu ada sicon dengan Leicosolenia. Yang kedua adalah kelas Hesastinellida. Ciri-cirinya disebut spons kaca. Rangka tersusun dari spikula silika berbentuk 6 cabang. Terus hidupnya itu di laut yang paling dalam. Contoh hewannya adalah Eploscetela, Aspergillum, dan Hyalonema. Yang ketiga adalah kelas Demospomiae. Ciri-cirinya yaitu kelas terbesar, terus rangka tersusun dari spongin, spikula silika atau keduanya hidup di laut dan air tawar. Contoh hewannya itu adalah Spongia officinalis seperti yang ada pada gambar di samping. Terus yang kedua itu adalah Euspongia, yang seperti yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut. Terus yang terakhir adalah Spongilla seperti yang ada pada gambar tersebut. Reproduksi filum porifera itu yang pertama reproduksi aseksual. Itu terjadi tanpa perkawinan meliputi tunas atau buding, sehingga munculnya tonjolan pada tubuh induk lalu lepas menjadi individu baru. Terus itu melalui fragmentasi yang dimana bagian tubuh yang terpisah dapat tumbuh menjadi individu baru. Terus melalui gemula yang dimana pembentukan kuncup khusus berdinding tebal untuk bertahan pada kondisi umum. Umumnya itu spons air tawar. Terus yang kedua itu melalui reproduksi seksual yang dimana sebagian besar porifera bersifat hermafrodit atau memiliki sel kelamin jantan dan betina. Sperma dilepaskan ke air lalu masuk ke tubuh spons lain melalui pori-pori. Itu terjadi pembuahan ovum di dalam tubuh. Hasil pembuahan menjadi zigot, sehingga berkembang menjadi larva, lalu berenang bebas sebelum menempel di tempat baru. Peranan menguntungkan yaitu digunakan sebagai alat mandi, pembersih tubuh, spons alami, misalnya Spongia officinalis, itu menjadi tempat hidup dan perlindungan bagi hewan-hewan kecil di laut. Terus membantu menyaring air sehingga menjaga kebersihan perairan. Terus dimanfaatkan dalam penelitian medis dan bahan-bahan obatan, memiliki nilai ekonomis sebagai hiasan dan kerajinan. Terus ada juga peranan merugikannya. Itu beberapa jenis dapat merusak terumbu karang karena melubangi batu karang, terus menempel pada kerang atau benda di laut sehingga mengganggu budidaya. Terus yang terakhir adalah jika tumbuh berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tertentu. Ada juga filum Coelenterata. Filum Coelenterata itu atau Cnidaria adalah kelompok hewan berongga yang hidup terutama di laut. Tubuhnya itu memiliki rongga gastrovaskuler dan tentakel dengan sel penyengat. Filum Coelenterata itu hidup di perairan, terutama laut, sebagian kecil di air tawar. Terus tubuh simetris radial atau bagian tubuh tersusun melingkar dari pusat. Terus ada diploblastik, itu memiliki dua lapisan sel, ektoderm dan endoderm dengan mesoglea di antaranya. Terus memiliki rongga gastrovaskuler yang berfungsi untuk pencemaran dan peredaran zat makanan. Terus memiliki tentakel di sekitar mulut, terus memiliki sel penyengat atau knidosit atau nematokis untuk menangkap mangsa dan melindungi diri. Terus belum memiliki sistem peredaran darah, pernapasan atau ekskresi khusus. Terus berkembang biak aksesualnya itu atau tunas dan seksualnya itu pembentukan gamet. Bentuk tumbuh umumnya ada dua fase yaitu polip atau menempel dan medusa atau berenang bebas. Contoh hewannya itu hidra, ubur-ubur, terus anemon laut dan karang. Ciri khusus filum Coelenterata itu tubuh berongga dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus atau gastrovaskuler. Itu memiliki sel penyengat yang disebut
Cnidosid atau nematokis digunakan untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri. Simetri radial bagian tubuh tersusun melingkar dari pusat. Terus diploblastik tersusun atas dua lapisan sel tubuh, ektoderm dan endoderm, dengan mesoglea di antaranya. Hidup terutama di perairan laut, sebagian kecil di air tawar, terus memiliki dua bentuk tubuh yaitu polip atau menempel dan bisa berenang bebas, berkembang biak secara eksternal maupun seksual. Struktur tubuh filum Coelenterata itu dinding tubuh terdiri atas tiga lapisan. Terus ektoderm atau epidermis merupakan lapisan luar berfungsi melindungi tubuh. Terus mesogleum merupakan lapisan tengah berupa zat seperti gel. Terus endoderm atau gastrodermis itu merupakan lapisan dalam berfungsi mencerna makanan. Terus memiliki rongga gastrovaskuler, rongga di tengah tubuh untuk pencernaan dan peredaran zat makanan. Satu lubang mulut berfungsi sebagai mulut sekaligus anus tentakel. Terus mengelilingi mulut digunakan menangkap mangsa. Terus mengandung sel penyengat atau cnidosid atau nematokis. Terus bentuk tubuh ada dua macam, yaitu polip atau tubuh silindris, terus mulut di atas, hidup menempel. Terus ada medusa merupakan berbentuk payung, mulut di bawah, berenang bebas. Pembagian kelas dan masing-masing contoh hewan. Yang pertama itu adalah kelas hydrozoa. Cirinya itu bentuk polip, lebih dominan hidup di laut dan air tawar. Contohnya hydra, seperti yang sudah saya katakan pada gambar tersebut. Terus dan yang terakhir adalah obelia, seperti yang saya paparkan juga pada gambar tersebut. Yang kedua adalah kelas Scyphozoa. Itu cirinya yaitu fase medusa lebih dominan, dikenal sebagai ubur-ubur sejati. Contohnya itu Aurelia aurita seperti yang ada pada gambar tersebut. Terus dan yang terakhir adalah ubur-ubur seperti yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah kelas Anthozoa. Cirinya hanya memiliki bentuk polip, hidup di laut. Contohnya itu adalah anemon laut, seperti yang ada pada gambar tersebut. Terus ada karang seperti yang ada pada gambar tersebut juga. Dan yang terakhir adalah Metridium seperti yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut. Adalah kelas Cubozoa atau kadang juga dimasukkan. Cirinya itu medusa berbentuk kotak, sengatannya itu kuat. Contohnya itu adalah Chironex, Blackberry seperti yang ada pada gambar tersebut. Untuk film Coelenteratanya itu ada dua. Yang pertama itu reproduksi aseksual. Itu terjadi tanpa perkawinan, biasanya pada fase polip. Caranya itu tunas atau buding, munculnya tonjolan pada tubuh induk, lalu tumbuh menjadi individu baru. Contohnya itu hidra. Terus ada fragmentasi bagian tubuh yang dimana terlepas lalu tumbuh menjadi individu baru. Terus ada melalui namanya strobilisasi, itu tubuh polip membelah melintang menjadi bagian-bagian kecil yang berkembang menjadi medusa muda. Contohnya pada Aurelia aurita. Terus ada juga reproduksi seksual. Itu terjadi dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina, biasanya pada fase medusa. Untuk prosesnya itu adalah medusa menghasilkan sperma dan ovum, kemudian terjadi pembuahan atau fertilisasi. Terus hasil pembuahan menjadi zigot, yang dimana zigot berkembang menjadi larva planula. Terus dari planula itu akan menempel pada substrat dan tumbuh menjadi polip baru. Ada juga peranan yang menguntungkan. Pembentukan terumbu karang, yaitu hewan karang seperti coral membentuk terumbu karang yang menjadi habitat berbagai organisme laut. Terus melindungi pantai. Terumbu karang membantu mengurangi ombak besar dan abrasi pantai. Terus sebagai sumber wisata, daerah terumbu karang menjadi tempat wisata bahari seperti snorkeling dan menyelam. Terus sumber makanan dan ekonomi.
di mana beberapa ubur-ubur dikonsumsi di beberapa negara yang bernilai ekonomi. Terus ada bahan penelitian yang dimana hidra sering dipakai untuk penelitian regenerasi dan biologi. Terus ada peranan yang merugikan. Sengatan beracun, beberapa ubur-ubur dapat menyengat manusia dan menimbulkan rasa sakit. Contohnya itu adalah box jellyfish. Terus merusak wisata pantai. Terus ledakan populasi ubur-ubur dapat mengganggu kegiatan berenang dan wisata. Terus mengganggu perikanan. Terus ubur-ubur dapat merusak jaring atau mengganggu hasil tangkapan ikan. Terus ada juga kerusakan kapal dan instalasi laut. Terus dan yang terakhir menempel pada alat atau saluran air sehingga mengganggu operasional.